Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Nurfendi dengan NIM 2021 0801 242. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer dan dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi berbasis website dengan menggunakan framework Laravel. Tujuan saya membuat aplikasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman web. Poin-poin penting pada pembuatan aplikasi ini yaitu pada proses CRUD-nya, yaitu yang pertama ada create, yang kedua ada read, yang ketiga ada update, dan yang terakhir ada delete. Di sini saya menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama ada Visual Studio Code untuk melakukan pengkodingannya. Yang kedua ada Docker untuk koneksivitasnya. Yang ketiga di sini ada Navigate untuk menyimpan database-nya. Yang keempat di sini ada StarUML untuk membuat kelas diagram. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Di sini kita masukkan email admin.com yang sudah kita daftarkan sebelumnya dan memasukkan password. Kita ketik login. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awal ini kita buat di Visual Studio Code ini. Nah, lanjut. Kita langsung masuk ke pokok pembahasan, yaitu tentang sistem dari proses CRUD-nya. Kita langsung pencet ujian. Nah, studi kasus saya adalah pelanggan. Nah, ini adalah tampilannya. Yang pertama kita coba lakukan CRUD, yaitu yang pertama kita create dulu, add pelanggan. Nah, ini adalah tampilan dari from pelanggannya untuk memasukkan data pelanggan. Nah, untuk pelanggan sendiri, saya di sini mengidentifikasi menggunakan VIP ataupun reguler. Coba kita yang pertama kita dengan menggunakan VIP. ID pelanggannya kita ketik satu saja, nama pelanggannya saya sendiri, email pelanggannya itu anton123@gmail.com, nomor pelanggannya kita ketik satu, jenis kelaminnya laki-laki, alamat pelanggannya di Tangerang. Kita save. Nah, data di sini sudah masuk. Begitu juga yang ada di Navigate. Nah, sudah masuk juga di sini. Nah, kemudian yang kedua, kita lakukan read atau melihat view. Di sini ada view. Nah, ini adalah data pelanggan yang sudah kita buat tadi. Kita back to list. Kemudian kita coba bagian edit untuk update. Nah, ini adalah from untuk pengeditan pelanggan. Nah, kita coba ganti pelanggan name. Kita ganti ke reguler. ID pelanggannya kita ganti 01. Nomor pelanggannya kita ganti 0123456789. Jenis kelaminnya kita ganti dengan pria. Alamat pelanggannya juga kita ganti menjadi Banten. Kita simpan atau update. Apakah datanya sudah berubah? Yap, data yang sudah kita masukkan tadi sudah berhasil berubah. Dari
pelanggan name yang tadinya VIP jadi reguler, yang ID pelanggan dari angka 1 jadi 011. Nah, dari nomor pelanggan yang tadi angka 1 jadi 0 sampai 9, dan jenis kelamin pria, alamat pelanggan Banten. Nah, untuk di sini sendiri apakah kita sudah berubah? Yap. Data di Navigate juga ikut berubah. Langsung saja kita coba delete. Untuk melakukan delete akan muncul notif seperti ini. Localhost menyatakan are you sure? Maksudnya apakah kalian yakin untuk menghapus data yang sudah kalian input tadi. Nah, kita pencet OK. Nah, otomatis data di sini sudah terhapus. Berhasil dilakukan. Nah, kita cek di Navigate-nya. Refresh. Nah, di sini data tidak akan terhapus. Tetapi data di sini akan memberitahu kapan waktu data dihapus. Delete at. Nah, dari studi kasus ini, untuk pembuatan dari poin-poin yang sudah saya buat tadi, yaitu CRUD dari yang pertama tadi add pelanggan, yaitu create. Yang kedua itu ada tadi view itu untuk read. Yang ketiga itu ada edit, dan berhasil tadi update, dan yang terakhir tadi delete. Nah, di sini adalah tempat untuk melakukan pembuatan program yang tadi sudah saya buat. Nah, untuk membuat tabelnya saya lakukannya di sini di create pelanggan table. Nah, di sini saya masukkan ada pelanggan names, di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, email, sampai alamat yang tadi sudah saya buat. Nah, di bagian pelanggan ini model untuk create, add, update add, dan delete add. Sini adalah tadi tampilan awalnya. Yang di bagian tampilan awal sini, ini di bagian home blade. Nah, sekarang dalam pelanggan tadi ada create. Nah, di sini kita di view create pelanggan. Nah, ini tadi data-data yang kita masukkan tadi sudah terorganisir di bagian sini. Nah, ini bagian edit yang tadi sudah bisa berhasil dirubah. Nah, indeks ini yang tadi di bagian awal tadi itu yang untuk menginput datanya. Nah, ini show blade bagian view tadi untuk menampilkan data yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada modelnya di pelanggan. Di sini ada pelanggan controller untuk mengontrol codingan kita yang tadi sudah bisa kita jalankan di website ini. Nah, kita masuk ke Star UML, yaitu dalam pembuatan kelas diagram. Nah, ini kelas diagram yang sudah saya buat dari studi kasus saya, yaitu pelanggan. Nah, di sini pelanggan controller, di pelanggan API controller, di sini ada home controllernya, permission controller, role controllers, user controllers, dan di sini ada pelanggannya. Nah, di sini saya menggunakan sebagai database-nya yaitu MariaDB sebagai penyimpanan database-nya. Secara garis besar, semua yang sudah dicoba tadi dari poin-poin penting yaitu CRUD sudah berhasil dilakukan. Semua sudah berjalan lancar. Kita coba sekali lagi untuk memasukkan datanya. Apakah masih bisa? Nah, di sini tadi kita
VIP. Kita sekarang masukkan yang reguler dulu. ID pelanggannya kita masukkan 01. Nama pelanggannya di sini kita masukkan Anton saja. Email pelanggannya kita masukkan anton01@gmail.com. Nomor pelanggannya sini coba menggunakan yang ini 01 sampai 9 tadi. Jenis kelaminnya kita pertama pria. Nah, alamat pelanggannya coba kita buat di Citra Raya. Kita coba save. Apakah datanya masuk? Nah, data di sini sudah masuk. Nah, untuk di navigate sendiri datanya akan masuk. Nah, ini datanya akan masuk di sini. Kenapa tidak berganti di sini? Karena tadi sudah kita hapus di sini. Ada waktu penghapusannya. Untuk menghapus di sini kita blok dan kita delete record. Nah, ini data yang tadi sudah kita masukkan di sini. Berarti create untuk menambah data pelanggan berhasil. Nah, kita lakukan read yaitu view untuk melihat data pelanggan yang sudah kita masukkan. Nah, ini. Di sini ada ID-nya, pelanggan name, ID pelanggan, nama pelanggan, email, nomor pelanggan, jenis kelamin, dan alamat pelanggan. Berhasil. Kita sekarang masuk ke bagian pengedit. Edit ini termasuk update dari CRUD. Kita coba edit. Nah, ini tadi yang pertama kita reguler, kita ubah menjadi VIP. Nah, ID pelanggannya kita masukkan jadi 10. Atau juga boleh kita coba 100. Nama pelanggannya kita capslock semua menjadi Anton Nurfendi. Nah, di sini emailnya kita ubah menjadi 1 saja. Nomor pelanggannya kita coba menggunakan 01112233. Jenis kelaminnya kita ganti jadi laki-laki. Alamat pelanggannya kita ubah menjadi di Jakarta. Kita save. Nah, ini untuk memastikan apakah masih bekerja. Nah, ini sudah berhasil berubah semua. Dan di navigate tentu saja sudah ikut berubah. Nah, kemudian yang terakhir kita coba lakukan sekali lagi yaitu delete untuk menghapus data ini. Kita pencet delete. Nah, ini localhost menyatakan apakah saya ingin menghapus data ini maksudnya. Kita pencet batal. Jika masih ragu-ragu, kita pencet OK. Jika sudah yakin ingin menghapus data ini, kita pencet OK. Nah, data otomatis yang ada di aplikasi ini akan menghilang. Yang sudah tadi kita input akan menghilang setelah kita hapus. Nah, di sini juga akan ada waktu penghapusan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di sini di navigate ini kita bisa membuat IRD-nya, yaitu dengan cara ini kita refresh device to model. Nah, ini adalah tampilan dari IRD di aplikasi yang sudah saya buat. Di sini ada pelanggan, ada personal access tokens, ada books, ada migration. Di sini ada user, role user, roles,
permission role dan permission. Ya, mungkin semua data yang sudah kita buat sudah bisa memenuhi kriteria untuk ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita log out. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.